بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat sehat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Gimana pemirsa di rumah kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Hari ini kita punya tema yang sangat nikmat untuk kita sikapi ya. Di antaranya kita punya tema yang pertama, waspada zina online. Aduh, ini awalan tema kita yang sangat mencuri perhatian pastinya ya. Dan yang kedua, kita akan punya tema bermuhasabah dalam ujian. Nah ini dia nih ya, gimana caranya kita berdoa menghadapi ujian-ujian yang ada saat ini penting banget. Dan selain itu juga bebaskan diri dari takut dan gelisah. Tuh komplit udah semuanya nih ya, Masya Allah ya. Dan pastikan pemirsa di rumah terus bersama kita dari mulai awal sampai akhir nanti ya. Dan insya Allah nanti kita ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Aswan Fa'i, ada juga Kiai Haji Agus Dermawan Dai berjuta pemirsa. Dan nanti ada Ustadz Syam ngaji yuk, siapkan Al-Qurannya pastinya ya. Dan mari kita sama-sama sikapi tema kita yang pertama, waspada zina online bersama guru kita Al Ustadz Aswan Fa'i. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau ngomongin masalah ini agak ngilu dikit nih Ustaz. Iya, ngeri, Iya. temanya ngeri. Karena wallahu a'lam bishawab, tanpa menjudge ya istilahnya, mungkin kalau misalnya ngomongin masalah persentase, ini hampir 80% orang terjerembab, mungkin pernah lah ya, pernah melakukan zina online gitu ya, tanpa kita sadar ataupun dengan kita sadari. Karena mohon maaf lahir batin, kita nggak boleh apa ya gimana ya ngomongnya, ya pasti kena lah gitu. Karena hal ini menjadi ruang lingkup kita mau nggak mau. Iya, dan kalau mohon maaf lahir batin bahasa lebih aman
Istilah orang pada nggak tahu. Nah, mohon ilmunya guruku. Ini kira-kira bagaimana kita mewaspadai zina online ini. Sementara tadi kita sempat ngobrol di belakang, teknologi terus berkembang. Nah, kitanya harus lebih cerdas untuk menyikapi. Silakan. Betul, betul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatah amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum kita saat ini menjadi momentum terbaik untuk lebih dekat lagi kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menghindari, melindungi, menjaga kita dan keluarga kita serta masyarakat kita dari kedurhakaan, yang mudah-mudahan wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tema pada hari ini adalah waspada zina online. Kalau kita mau pakai bahasa lain, waspada dosa online. Ini mempunyai makna yang sangat luas, namun Cahaya Hati pada kesempatan hari ini memberikan kita sebuah tema yang indah, yang mengerikan, tapi sedap-sedap ngeri ya bahasanya. Tapi harus dibahas gitu. Harus kita bahas di sini. Masya Allah. Secara sunnatullah, mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho, hal ini berada di sekeliling kita. Dan ini adalah sunnatullah. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu untuk hamba-hambanya kecuali sesuatu itu punya makna yang terindah bagi hamba-hambanya untuk menggapai kebahagiaan dari Allah. Selain itu tidaklah sesuatu Allah ciptakan bagi hamba-hambanya kecuali hambanya makin cerdas, makin mampu dan makin bijak dalam menghadapi kehidupan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu bagi hamba-hambanya kecuali agar hambanya lebih dekat kepada Tuhannya. Lebih senang untuk berdekatan dengan Tuhannya dan menatap alam semesta ini dengan senyum yang indah. Dan ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuh enaknya tema begini Bang. Belum dibahas sudah husnul khotimah. Masya Allah. Dahsyat ya. Awal ya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau kita mengupas sedikit tentang zina online. Karena kebetulan temanya adalah waspada zina online. Berarti poin besarnya adalah waspadanya ya, bukan zina online-nya. Kalau kita sekedar sedikit membahas tentang zina online, maaf ini semua datang dari perkembangan dan teknologi zaman. Karena itu Rasul pernah bersabda agar kita mendidik, mengajarkan anak-anak kita karena mereka akan hidup di zaman di mana bukan zaman kita. Artinya tantangan ke depan makin lebih dahsyat. Subhanallah, seperti zina online ada namanya judi online. Jenisnya macam-macam, judi bola. Terus apa lagi tuh Bang? Iya kayak roulette semua kartu ya. Itu semua, itu perkembangan zaman. Dan lebih safe nggak? Lebih safe dan lebih cepat transaksinya. Ya Allah. Mereka semua menggunakan online, bahkan transaksi online. Nah berkenaan dengan zina online, para pakar-pakar kemasyarakatan mengatakan bahwa kondisi ini memudahkan para pelaku-pelakunya untuk mempromosikan. Karena itu nih sekedar info buat kita semua ya, agar kita tahu dalam keluarga kita seperti apa, yaitu ada namanya situs-situs online. Ya. Kemudian yang kedua forum online.
Kalau situs tadi untuk mempromosikan, nanti di situ ada tuh Bang, badannya kayak gimana, tubuhnya kayak gimana, lekuknya berapa, ada lekuk 12 Bang. Ya Allah, banyak amat. Kayak keris ya. Kemudian warna kulitnya, bentuk rambutnya, Iya, negara. di bawah ada harganya. Ya Allah. Oh ada negara juga Bang ya? Ada pernah. Oh, Di bawah ada harganya. Ya, Allah. itu lewat situs online. Kemudian yang kedua lewat forum. Nah, forum ini mereka biasanya ngobrol apa Komunikasi sih? ya, Komunikasi. Apa sih kecenderungan seksual yang paling masyarakat minati? Karena Ya mereka Allah. segmentasi. Melihat segmennya. Karena itu terkenal belakangan ini dengan istilah sebuah penyimpangan seksual yang bernama swinger. Swinger itu adalah suami istri masuk ke dalam forum tersebut, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan orang lain Ya yang Allah. suami istri juga. Jadi tukeran bro, Ya Allah. tukeran. Istrinya dia ke sana, orang itu ke sini. Aduh bisa begitu. Nah itu salah satunya, salah satunya. Yang salah banyak masih banyak lagi. Itu salah satu, yang banyak masih banyak ya. Nah kemudian selain itu masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan seksual seperti transgender ya. Mereka mempromosikan lewat forum-forum. Ada yang mengatakan ya mohon maaf. Ini kan hak asasi kita. Ini hak asasi manusia. Kalau memang ini hak asasi manusia berarti rumah bersalin dari sekarang sudah nggak diberlakukan lagi dong. Kenapa? Yang perempuan pengen jadi cowok, yang cowok pengen jadi perempuan. Iya, benar-benar. Jadi kalau abang lihat ada laki-laki hamil, jangan langsung percaya bang, trace dulu, cek dulu. Karena sering ada hal-hal yang nampak belum tentu seperti abahnya daripada yang tersirat. Iya. Ternyata apa? Yang laki-laki hamil itu memang berkumis, berjenggot, bulunya banyak, tapi dia hamil, menikah dengan sejenis. Mohon maaf, setelah diselidiki, ternyata dulu perempuan. Ya Allah Berubah. Ya, memang semua amal itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun baiknya buat kita selaku umat Rasulullah SAW menjadikan tantangan zaman ini sebagai wasilah untuk panen amal dan kebaikan. Ya, ini tantangan. Kita nggak bisa juga nanti kalau bicara dengan mereka yang mohon maaf yang mempromosikan lewat internet, apa katanya? Ustadz, kami perlu makan. Ustadz, saya perlu menghidupkan anak saya. Nah kalau itu yang ditanya, apa jawab kita? Ini dilema. Karena itu sebagai ulama yang menjadi pewaris para anbiya, para nabi dan rasul yang dititipkan kepadanya Al-Quran, baiknya mampu mensikapi, baiknya mampu cerdas dalam menghadapi kondisi zaman seperti ini. Nah ini tantangan buat kita semua pemirsa. Kita tidak bisa juga menyalah-nyalahkan orang A, B, C, D. Gak bisa. Dan kita tidak pernah memberikan solusi apa-apa. Minimal seandainya engkau ingin merubah satu keadaan, ajak masyarakat untuk lebih cerdas menghadapinya. Karena itu kondisi zina online sudah sedemikian kuat melingkupi kehidupan kita. Yang dalam Al-Quran ditanamkan sebuah pesan buat kita selaku pimpinan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa aglikum nara. Wahai yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin dalam keluarga adalah jaga diri dan keluarga. Nah Ustadz, kira-kira solusinya apa sih sekarang? Apa yang harus kami lakukan dalam mensikapi keadaan yang merupakan tantangan zaman yang sebenarnya sekarang belum seberapa dibanding yang akan datang. 20-30 tahun ke depan itu
itu zina online akan ada di depan mata kita. Atau sekarang disebut sebagai virtual reality. Oh, yang kelihatan. Yang kayak kelihatan game, langsung. game sekarang tuh ya. Bahkan nanti ke depannya lebih banyak lagi orang yang tidak mau menikah. Ya Allah. Karena mereka sudah asik dengan dirinya mereka. Nah, karena itu kita sebagai keluarga, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Sering-sering ngobrol dengan keluarga. Nah, gimana? Istri tanya dengan suami, suami ngobrol sama istri, Bu, kok kalau main handphone kenapa sampai dibawa ke kamar tuh handphone, main HP 2 jam dalam kamar, kita dicuekin, anak nggak dipeduliin, kenapa? Tanya nggak apa-apa, ngobrol, khawatir mereka di belakang kita bablas. Dan kalau terjadi apa-apa dengan mereka, yang gagal adalah diri kita, bukan orang lain. Diri kita, lakukan obrolan yang indah bersama keluarga, buka komunikasi, khususnya anak-anak kita. Jangan biarkan mereka ngobrol dengan orang di luar sana yang belum tentu lebih saleh dari anak kita. Kemudian yang kedua, berikan pendidikan keagamaan. Ajarkan, nah zina itu apapun bentuknya adalah kedurhakaan dari Allah yang akan engkau wariskan kepada anak keturunanmu. Nah, perbanyak taubat kepada Allah. Kemudian jelaskan lagi efek daripada perzinahan online seperti apa? Merusak badan, merusak pikiran. Kemudian membuat badan kita makin lemah. Selain itu anak-anak kita, kalau tidak kita ingatkan, mereka khawatir akan lari daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi ini sebagai tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Iya, baik, artinya perlu komunikasi Ustadz ya. Baik, alhamdulillah, Ustadz, ini sebenarnya udah kena banget sama kita ya pelajaran ini yang diberikan oleh guru kita, dan kita akan sikapi dari media sosial. Alhamdulillah, mohon izin guru, udah ada yang masuk nih dari @aldifat Hul, tulisan gitu ya. Baik, pertanyaannya adalah ketika kita tidak sengaja membuka link, ini nggak sengaja nih ya, nggak sengaja ngebuka link yang dikirim oleh teman. Namun isi link itu perbuatan tidak senonoh, apakah saya berdosa? Baik. Nah, ini sering terjadi nih buat teman-teman yang suka beraktivitas di kantor, apalagi sekarang sedang WFH. Paling resiko ya. Kenapa? Karena mereka husnudon, setiap yang email yang masuk, langsung gambar buka, yang masuk, dia pikir urusan kerjaan, gak taunya dang ding dung ding dang ding dung gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sudah sering terjadi ya. Kita buka apa, tiba-tiba ada gambar lewat tang. Nah, kita nggak ngelihatin, serba salah ya. Nah, cuman masalahnya ada tarik ulur dalam batin kita nih. Nah, dalam urusan ini Rasulullah SAW pernah bersabda, rufi'atil aqlam, pena itu diangkat, enggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang pertama adalah ketika engkau lupa, lalai. Yang kedua ketika engkau tidur, yang ketiga gokil, bro. Iya, betul. Gila. Iya. Nah, ketika kita berkenaan dengan pertanyaan tadi, maka masuk kepada kategori orang itu tidak tahu. Iya. Cuma orang yang nggak tahu tuh mestinya nggak nerusin nonton, bro, ya kan? Ini kelanjutan ya. Atau kalau nggak tahu itu segera, atau mulai curiga kita nih, oh ini kayaknya begini, udah nggak usah dibuka, nggak ada ruginya kok. Kalau emang bener itu yang penting, maka dia akan masuk lagi emailnya, ya. Jadi itu ya yang harus kita perhatikan. Baik, ya makasih guru. Jangan dilanjutin. Pertama mah lupa, nggak tahu khilaf ya. Dilanjutin jadi dosa pastinya. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya, kita harus waspada diri kita ya. Ini hak adanya ya, nggak bisa dibikin abu-abu kok ya. Jelas banget ilmunya ya. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah saat lagi kita akan membahas tentang tema kita bermuasabah dalam ujian bersama guru kita Kiai Haji Agus Dermawan, dai berjuta pemirsa. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.